Shalom, damai di hati. Bersyukur kepada Tuhan karena atas kasih-Nya kepada kita semua. Kita masih lagi diberikan waktu dan kesempatan oleh-Nya untuk dapat menikmati hari yang baru yang telah dianugerahkan oleh Tuhan kepada kita semua. Di saat ini, sebelum kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita meminta pertolongan kepada Tuhan. Kita satu dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Bapa di sorga untuk segala kebaikan-Mu yang terus Engkau nyatakan di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan perkenankan bagi kami untuk kami nikmati hari yang baru dengan keadaan tubuh yang sehat dan diberkati oleh Tuhan. Bapa kekal dalam kerajaan sorga, di saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami rindu lagi untuk dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu. Untuk itu di saat ini kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan pahami apa maksud dari kebenaran firman-Mu ini. Terima kasih banyak Bapa. Berdoa bagi hamba-Mu, kiranya apa yang hamba katakan itu semua hanya sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih. Ini kami yang berdoa kepadamu. Kami sudah siap bahkan sedia membaca dan merenungkan firman-Mu. Demi Kristus Yesus, firman kehidupan. Amin. Bapak Ibu yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan kita di saat ini dalam Injil Markus pasal 16 ayat 3 sampai dengan 4. Sekali lagi Injil Markus pasal 16 ayat 3 dan ayat 4. Demikian bunyi firman Tuhan. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Demikian pembacaan kita, dikatakan berbahagia bagi setiap orang yang mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Shalom, damai di hati. Puji Tuhan, kita masih diperkenankan Tuhan untuk menikmati hari yang baru ini dengan perenungan firman Tuhan di saat ini dalam Markus 16 ayat 3 sampai 6, ayat 3 sampai dengan 4 diberikan tema oleh renungan harian keluarga, yaitu tidak ada yang mustahil bersama Allah. Keluarga-keluarga Kristen yang diberkati Tuhan, Alkitab mencatat perkuburan di zaman Yesus pada umumnya merupakan bukit batu yang dipahat menjadi ruangan kubur atau dalam gua. Letak pemakaman ada yang dekat dan ada yang jauh dari pemukiman penduduk. Tuhan Yesus Kristus dimakamkan tidak jauh dari tempat Ia disalibkan, pada suatu taman. Kubur baru yang belum pernah dimakamkan seseorang. Injil Matius mencatat bahwa kubur itu milik Yusuf Arimatea. Yusuf dikenal sebagai orang kaya yang berasal dari Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terkemuka yang menanti-nantikan kerajaan Allah. Ia dicatat sebagai seorang benar yang tidak setuju dengan keputusan menghukum mati Yesus Kristus. Sebenarnya Yusuf sudah menjadi murid Yesus, namun sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi. Mereka meletakkan mayat Yesus di situ, lalu digulingkan batu besar menutupi kubur itu. Batu yang berukuran besar itu membuat para perempuan berpikir bagaimana menggulingkannya. Namun ketika mereka sampai di kubur, ternyata batu besar yang menutupi kubur itu telah terguling. Jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita mencermati kisah ini. Sambil berjalan menuju kuburan Yesus Kristus berkecamuk,
dalam pikiran mereka bagaimana cara menggulingkan batu besar itu. Artinya, mereka tidak berdiam diri. Namun perempuan-perempuan itu terkejut ketika sampai di kubur itu karena ternyata batu sudah terguling. Kita membayangkan kalau hanya khawatir, tidak berbuat sesuatu yang baik, apakah kita akan melihat mujizat Tuhan Allah? Perempuan-perempuan itu akan menjadi saksi. Yang pertama tentang kebangkitan Yesus Kristus dan bertemu dengan malaikat Tuhan. Keluarga Kristen yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan. Ada banyak hal yang secara logika kita tidak dapat lakukan. Ada banyak hal yang dengan tenaga, kekuatan fisik mustahil kita lakukan. Akan tetapi, apa yang tidak dapat dilakukan oleh manusia tidak mustahil jika dilakukan bersama Tuhan Allah. Oleh karena itu, marilah kita terus melangkah dengan penuh keyakinan dan pengharapan pada Tuhan Allah. Jangan kita tenggelam dalam ketakutan, dalam kekhawatiran, karena berpikir tentang ketidakmungkinan, melainkan terus maju untuk maksud yang baik dan mengandalkan Tuhan Allah. Tuhan Yesus Kristus pasti memberkati usaha dan kerja kita dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Terpujilah Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kekal dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami imani dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu yang terus Engkau berikan bagi kami. Hanya oleh karena anugerah-Mu, oleh karena perkenanan-Mu, kami masih lagi diberikan kesempatan oleh Engkau untuk menikmati hari baru. Dan di saat ini Bapa, kami sudah membaca serta merenungkan bagian firman-Mu. Untuk itu Tuhan, biarlah kiranya firman yang sudah kami baca dan dengar bersama ini tidak lalu begitu saja, namun boleh mendapat tempat dalam hati kami, dan biarlah kiranya itu juga Tuhan, boleh kami mengerti dan pahami, agar bisa menjadi pedoman dalam kehidupan kami setiap hari. Dan ajarlah kami Tuhan untuk tetap terus percaya dan mengandalkan Engkau, agar kami tetap hidup takut akan Tuhan dan nama-Mu yang selalu kami puji dan persembahkan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Seluruh rangkaian aktivitas kami di sepanjang hari ini, kami hanya mau serahkan ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Demi Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikianlah perenungan kita di saat ini. Selamat menjalani aktivitas. Tuhan Yesus memberkati.